Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Inilah kalimat thayyibah yang selalu dikumandangkan para jamaah haji. Sayangnya, betapa banyak yang belum memahami makna kalimat thayyibah ini. Masih ada jamaah yang terjebak dalam perilaku syirik. Padahal ibadah haji sesungguhnya bertujuan untuk memurnikan tauhid kita, meneguhkan hanya Allah Tuhanku. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 110. Ibadah haji adalah sebuah latihan untuk berjumpa dengan Allah, pemilik alam semesta ini. Namun, ada sebagian jamaah yang justru berbuat syirik, membawa tanah atau batu dari tanah haram, kemudian dijadikan jimat. Dulu, saat kiswah penutup Ka'bah masih mencuntai hingga ke lantai, banyak jamaah yang mengguntingnya, kemudian potongan kiswah dijadikan jimat sebagai pembawa keberuntungan katanya. Ada juga jamaah yang tertipu membeli lipatan potongan kiswah dengan harga mahal. Inilah akibat kebodohan dan tidak membekali diri dengan ilmu. Menjalani ritual ibadah haji tidak boleh berlebihan, tapi harus mengikuti contoh Rasulullah. Saat tawaf, Rasulullah mencontohkan untuk mengusap rukun yamani dan mencium hajar aswad. Tidak ada contoh dari Rasulullah untuk menciumi seluruh dinding Ka'bah, apalagi melempar catatan doa ke hajar aswad dan multazam. Agar ibadahnya sempurna dan tidak sia-sia, semua jamaah haji wajib mengetahui syariat dan tuntunan haji, kemudian memahami makna simbolik dari semua ritual haji. Karena inilah langkah awal untuk mencapai hakikat ibadah haji dan mencapai derajat haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling menasihati dalam kebajikan. Alangkah beruntungnya orang-orang yang mendapat panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang beruntung ini. Amin ya rabbal alamin. Ibadah haji hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ironisnya, begitu banyak orang yang berkecukupan tapi menunda-nunda perintah ibadah haji. Jika saja mereka tahu keutamaan ibadah haji, niscaya mereka akan bersegera menunaikannya. Alangkah ruginya orang yang diberi kecukupan harta tidak segera menunaikan ibadah haji, karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Mungkin kita jatuh sakit atau ajal lebih dulu menjemput kita. Telah diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur dan Hasan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, aku bertekad mengutus beberapa orang menuju wilayah-wilayah untuk meneliti siapa yang memiliki kecukupan harta namun tidak menunaikan ibadah haji agar diwajibkan atas mereka membayar jizyah. Mereka bukanlah umat Islam. Mereka bukanlah umat Islam. Tidaklah pantas kita menunda-nunda untuk pergi haji karena alasan masih muda atau lebih senang dengan perbuatan maksiat. Atau ada pula yang ketakutan semua dosa akan mendapat azab langsung saat ibadah haji. Inilah kesalahan yang mungkin banyak diyakini oleh sebagian kita. Ibadah haji adalah kewajiban satu kali dalam seumur hidup, sebagaimana hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah berkhutbah di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah. Lantas ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kami mesti berhaji? Beliau lantas diam sampai orang tadi bertanya hingga 3 kali. Rasulullah SAW lantas bersabda, seandainya aku mengatakan iya, maka tentu haji akan diwajibkan bagi kalian setiap tahun, dan belum tentu kalian sanggup. Hadis riwayat Muslim nomor 1337. Kewajiban haji ini tanpa terkecuali, termasuk kaum transgender yang telah mengoperasi jenis kelaminnya.
Apabila jelas mereka telah mengubah kelamin secara fisik sebagai perempuan, maka mereka menjalani sebagai perempuan dalam menjalani ibadah haji. Sementara bagi kaum waria yang masih memiliki kelamin laki-laki, maka mereka harus mengenakan pakaian ihram seperti layaknya laki-laki. Ibadah haji adalah ibadah yang penuh dengan simbol, sehingga para ulama pun mengatakan inilah perjalanan mati sebelum mati. Karena itulah, sebelum berangkat haji mulailah dengan pemahaman yang benar untuk apa menunaikan ibadah haji. Mengapa awal perjalanan haji tertuju kepada Ka'bah? Apakah kunjunganmu hanya untuk melihat bangunan tua itu? Umat Islam tentu saja tidak sedang menyembah bangunan itu seperti yang banyak dituduhkan oleh musuh-musuh Islam. Kita sejatinya menyembah Allah semata. Menurut Said Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Labbaik Allahumma Labbaik, ibadah haji mengandung banyak rahasia dan hikmah yang kadang akal manusia tidak mampu untuk mencernanya. Karena itulah ibadah haji memiliki keutamaan yang tidak dimiliki ritual ibadah lainnya. Ibadah haji dimulai dengan berdiri dan meluruskan niat saat berada di miqat. Disinilah kita mulai mengenakan ihram, kain putih tak berjahit untuk menutup tubuh. Inilah persiapan menjadi tamu Allah yang sesungguhnya. Pakaian ihram yang menandakan bahwa Allah tidak akan melihat pakaian keduniawian kita, baik berupa harta, pangkat, kedudukan maupun keturunan. Semuanya ditanggalkan melalui kain putih, sebab hanya kain itu mengingatkan kita pada kain kafan kematian. Ihram adalah sebuah simbol penanggalan semua ego kita saat berhadapan dengan Allah. Dia tidak memerlukan pernak-pernik keduniaan yang kita kejar selama ini. Dia hanya melihat hati seorang hamba yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Allah berfirman, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Setelah itu bertalbiyahlah, berseru menemui panggilan Tuhanmu. Dengan begitu kita tengah menjawab panggilannya sebagai wujud penghambaan dan rela meninggalkan sanak keluarga, harta, dan pekerjaan hanya untuknya. Rasulullah SAW bersabda, "Kusambut panggilanmu dengan haji sebenar penghambaan dan penyembahan." Hadis riwayat Al-Bazar dan Ad-Darul Qutni. Sungguh Allah tidak tuli dan buta, tetapi pada momen ini Allah menginginkan hamba-hambanya untuk merengek, menyeru, dan memanggil namanya. Talbiyah merupakan penegasan akan ketauhidan hamba kepada Tuhannya. Saat kita memasuki Masjidil Haram, tataplah Ka'bah, karena menatap Ka'bah adalah ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap sehari semalam ada 110 rahmat turun ke Baitullah, 60 rahmat bagi orang yang tawaf di Baitullah, 40 rahmat bagi yang iktikaf di sekitar Baitullah, dan 20 rahmat bagi orang yang menatap Baitullah. Hadis riwayat Tabrani dalam Ma'ajim. Ka'bah, inilah kiblat dan pusat gerakan sholat kaum muslimin dan titik sentrum saat miliaran manusia bertawaf sepanjang masa. Jika Anda berdiri di sekitar Ka'bah, pernahkah Anda berpikir bagaimana dahsyatnya akumulasi energi yang ada akibat gerakan sholat dan tawaf itu? Tahukah bahwa Anda tengah berdiri di tengah-tengah gelombang elektromagnetik yang luar biasa besarnya? Berdirilah di dekat Hajar Aswad dengan menempatkan Ka'bah di sebelah kirimu, sebagaimana jantung manusia berada di bagian kiri dada. Inilah posisi yang benar untuk menyadarkan bahwa qalbu mu'min baitullah, yakni hati sanubari yang suci adalah istana Allah. Lihatlah batu hitam itu, ciumlah ia dengan segenap hatimu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ingatlah, dahulu orang musyrik menyembah Hajar Aswad dan meminta keberkahan darinya. Kemudian Rasulullah datang untuk membersihkan dari semua perbuatan syirik ini. Umar bin Khattab pernah berkata, sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu biasa yang tidak membahayakan dan tidak pula bermanfaat. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah menciummu, pasti aku tidak akan menciummu. Hajar Aswad adalah batu berbentuk telur berwarna hitam kemerah-merahan. Lingkarannya sekitar 30 cm dan garis tengahnya 10 cm. Asal-muasal Hajar Aswad diperselisihkan para ulama. Ada yang berkata Hajar Aswad berasal dari surga. Dulu warnanya putih karena dosa manusia menjadi hitam. Ada juga yang berpendapat Hajar Aswad adalah batu meteor. Jika kita tidak bisa mencium Hajar Aswad, usaplah, kemudian ciumlah tangan kita. Tapi jika tidak bisa, lambaikan tangan kanan ke arahnya. Mencium Hajar Aswad sunnah, sedangkan menyakiti orang lain hukumnya haram. Nah, inilah dua perkara yang terjadi sekaligus ketika kita bertawaf. Seringkali jamaah menyewa joki khusus untuk mencium Hajar Aswad. Para joki ini akan membuka jalan pada kita, menerobos barikade tawaf jamaah lain dan memberikan kesempatan untuk bertatap dengan Hajar Aswad.
Padahal, tahukah Anda, perbuatan ini bisa menyingkirkan dan menyakiti jamaah lain. Inilah kekeliruan yang harus kita hindari. Bertawaflah, sebab tawaf adalah lambang ketaatan atau kepatuhan. Tawaf merupakan simbolisasi dinamisme dan optimisme dalam kehidupan manusia. Tawaf itu bergerak dan tidak diam seraya terus berdoa kepada Allah. Berputarlah sebanyak 7 kali, sebagaimana semua benda di alam semesta ini bertawaf, sebanyak hitungan lapisan langit dan lapisan bumi. Inilah angka yang disebutkan Al-Quran setelah angka 1. Tahukah Anda saat tawaf, kita berputar berlawanan arah jarum jam? Tahukah bahwa saat berputar, Anda sedang mengeluarkan sekaligus mengakses gelombang energi yang dahsyat? Tahukah Anda bahwa gerakan itu telah mengeluarkan sebuah energi negatif yang berada di dalam tubuhmu berbarengan dengan peluhmu? Dimulai dari sudut batu Hajar Aswad, jutaan manusia mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, hingga berakhir di sudut yang sama membentuk pola lingkaran 360 derajat, bergerak melawan arah jarum jam, berporos pada satu titik. Berabad-abad kemudian, ilmu fisika baru bisa menjawab makna tawaf dengan ditemukannya teori kaidah tangan kanan. Teori ini mengatakan, jika ada sebatang konduktor logam dikelilingi listrik yang bergerak berlawanan dengan jarum jam, maka di konduktor itu akan muncul medan gelombang elektromagnetik yang mengarah ke atas. Tawaf adalah simbol ketaatan alam semesta kepada Sang Pencipta, sebagaimana gerak bumi berputar pada porosnya yang mengitari matahari. Bulan mengitari bumi, seperti bagaimana bumi dan planet lain mengitari sang surya dalam kesatuan galaksi, seperti planet lain di luar tata surya mengitari bintangnya dengan segala keteraturannya. Tawaf berjumlah 7 menjadi simbol tak terhingga dari simulasi gerak alam semesta, bergerak secara terus-menerus tanpa henti mengikuti hukum revolusi kosmis. Hukum ini pun berlaku pada atom, satuan terkecil benda yang bisa dilihat dengan mikroskop. Sebuah atom terdiri atas inti yang berdiameter kurang dari 1/1 milimeter atau nukleus yang dikelilingi elektron-elektron yang berputar dalam jarak tertentu. Semua manusia berada dalam orbit atau pusaran energi yang begitu dahsyat. Tawaf memberi gambaran bahwa kita tidak boleh keluar dari lingkaran yang ditentukan oleh Allah. Disinilah kita menegaskan kembali makna keagungannya dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Saatnya kita melakukan sa'i, dimulai dari Bukit Safa yang artinya suci dan berakhir di Marwah yang artinya puas atau ideal. Inilah lambang ikhtiar seorang hamba agar memperoleh hasil akhir yang baik, husnul khatimah. Bukti bahwa kita masih hidup di dunia, maka berikhtiarlah, karena begitulah skenario Allah. Lari-lari kecil dan mendaki bukit menandakan hidup ini adalah perjuangan. Berjuang di ladang dunia untuk menanam pohon amal di akhirat. Inilah simbol perjuangan yang dilakukan Hajar mencari seteguk air untuk buah hatinya Ismail. Hingga Allah menganugerahkan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sepanjang masa. Setelah menyelesaikan 7 kali perjalanan bolak-balik Safa Marwah, maka saatnya bertahallul. Tahallul adalah lambang pembersihan diri. Rambut adalah simbol dari mahkota seorang manusia. Bertahallul berarti meletakkan mahkota seseorang sama dengan meletakkan kesombongannya. Saat menjadi tamu Allah, pergunakan sebaik mungkin untuk ibadah, lupakan urusan dunia. Rasulullah bersabda, orang-orang yang mengerjakan ibadah haji dan umroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memberi kepada mereka apa yang mereka minta, dan Dia mengabulkan setiap doa yang mereka panjatkan. Kemudian Dia akan mengganti sebuah harta yang mereka belanjakan untuknya. 1 dirham menjadi beribu-ribu dirham. Hadis riwayat Baihaqi. Pada tanggal 9 Zulhijjah, jutaan manusia berada di satu tempat yang luas, gersang, dan panas, yaitu Arafah. Wukuf di Arafah merupakan refleksi pusaran hidup manusia yang menyimbolkan bahwa manusia kelak dikumpulkan di padang mahsyar. Wukuf secara bahasa artinya rehat, istirahat, atau jeda. Wukuf berarti kita harus mengistirahatkan tenaga dan pikiran dari semua urusan dunia. Wukuf di padang Arafah merupakan salah satu rukun terpenting dari rangkaian ibadah haji. Bahkan Rasulullah menegaskan Al-Hajju Arafah. Pokok dari haji adalah wukuf di Arafah. Inilah tahapan yang tepat untuk bertanya, sudah luruskah tauhid kita? Sudahkah kita mengenal diri kita? Sudahkah kita mengenal Tuhan kita? Seberapa jauhkah pemahaman keberagamaan kita? Disinilah tempat bermohon agar dibukakan pemahaman yang mendalam tentang dinul Islam, diberikan petunjuk untuk memahami arti dan tujuan hidup keislaman kita. Bergegaslah ke Mina setelah mabit dan mengumpulkan kerikil di Musdalifah. Inilah saatnya berperang, saatnya melontar jumrah. Jumrah adalah lambang syaitan dan lemparan adalah lambang permusuhan. Jadi melempar jumrah melambangkan sebuah janji bahwa mulai saat ini kita akan bermusuhan dengan syaitan, tidak akan bekerja sama lagi dengannya dalam bentuk apapun.
Saat kita menjalankan ibadah haji, sesungguhnya kita melakukan napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sekitar Ka'bah ada makam Ibrahim. Ini bukan makam atau kuburan Nabi Ibrahim, tapi tempat berpijaknya Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Allah subhanahu wa ta'ala menyetujuiku dalam 3 hal. Aku berkata, wahai Rasulullah, andai engkau menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, lalu turun ayat, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. At-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Abi Urwah dari Qatadah tentang ayat ini. Mereka hanya diperintahkan melakukan sholat di sisinya, bukan untuk mengusapnya. Jejak kaki Nabi Ibrahim itu dulu tampak, tapi orang-orang selalu mengusapnya hingga menjadi licin dan jejaknya terhapus. Makom ini semenjak zaman Nabi Ibrahim menempel pada Baitullah hingga pada masa Khalifah Umar. Ia memindahkannya ke belakang ke tempatnya saat ini untuk mengatasi jalur tawaf supaya tidak sempit. Hijr Ismail artinya kamar Ismail. Dulunya merupakan bangunan rumah dari batang kayu beratapkan dedaunan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim untuk kediaman Nabi Ismail dan Siti Hajar. Di tempat ini pula jenazah keduanya dikuburkan. Hijr Ismail disebut juga Al-Hakim, artinya bentuk bangunan tembok rendah dan terbuka setengah lingkaran. Hijr Ismail merupakan bagian dari Ka'bah. Siapa saja yang sholat di dalamnya sama dengan sholat di dalam Ka'bah, terutama jarak 3 meter dari dinding Ka'bah. Hadis riwayat Tirmizi dari Aisyah. Dan tidak sah tawaf seseorang kecuali sekaligus mengitari seluruh Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah tempat mustajabah untuk berdoa. Kain hitam penutup Ka'bah disebut kiswah. Pemasangan kiswah bertujuan untuk melindungi dinding Ka'bah dari kotoran, debu, serta panas yang dapat membuatnya menjadi rusak. Konon, Ka'bah sudah diberi kiswah sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam. Namun tidak ada catatan yang mengisahkan kiswah pada zaman Nabi Ismail terbuat dari apa dan berwarna apa. Baru pada masa kepemimpinan Raja Himyar Asad Abu Bakar dari Yaman, disebutkan kiswah yang melindungi Ka'bah terbuat dari kain tenun. Pada masa Qusay ibnu Kilab, leluhur Nabi Muhammad SAW, pemasangan kiswah pada Ka'bah menjadi tanggung jawab masyarakat Arab dari suku Quraisy. Menurut catatan sejarah, kiswah tidak selalu berwarna hitam pekat seperti saat ini. Kiswah pertama yang dibuat dari kain tenun dari Yaman justru berwarna merah dan berlajur-lajur. Sedangkan pada masa Khalifah Ma'mun ar-Rashid, kiswah dibuat dengan warna dasar putih. Kiswah juga pernah dibuat berwarna hijau atas perintah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbasiyah sekitar abad 16 Masehi. Dan kiswah juga pernah dibuat berwarna kuning berdasarkan perintah Muhammad ibnu Sabaktakin. Penggantian kiswah yang berwarna-warni dari tahun ke tahun rupanya mengusik benak Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah, hingga akhirnya diputuskan warna kiswah tetap berwarna hitam dan berlaku hingga saat ini. Hari Raya Kurban berkaitan erat dengan ibadah haji karena merupakan jejak syariat yang diwariskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ibadah kurban bukan termasuk rangkaian ritual haji. Menurut Imam Malik, berkurban tidak disunnahkan bagi jamaah haji. Sedangkan jumhur ulama berpendapat ibadah kurban sunnah bagi umat Islam yang berkecukupan, termasuk yang sedang menjalankan ibadah haji. Kurban berbeda dengan hadyun atau dam yang wajib dilakukan di tanah suci. Jamaah haji yang ingin berkurban bisa saja menitipkan di kampung halamannya. Cara ini dipandang lebih baik karena masyarakat miskin di tanah air jauh lebih membutuhkan. Sementara di Arab Saudi, daging hewan kurban berlimpah. Upaya untuk mendatangkan daging hewan kurban dan dam dari Arab Saudi pernah dilakukan oleh para ulama. Sayangnya terganjal peraturan pemerintah karena daging dari Saudi dianggap belum bebas penyakit mulut dan kutu atau PMK. Namun, sebagian kalangan curiga larangan ini terkait dengan mafia daging yang khawatir banjirnya daging kurban dari Arab Saudi akan menggoyang harga daging nasional. Padahal bila ada niatan untuk mencari tahu soal kesehatan daging kurban asal Saudi ini dan bisa dinyatakan sehat oleh pemerintah, maka tak 1 rupiah pun kita harus membayar kepada pemerintah Saudi. Bayangkan berapa banyak umat yang bisa diuntungkan dari daging gratis ini. Apakah pemerintah malas atau sudah ikut dalam pusaran korupsi mafia daging? Hari Raya Kurban harus mengingatkan pada kita yang harus dikurbankan bukan berwujud manusia. Seperti era kaum fasik pada zaman Fir'aun dan kaum kafir pada zaman Nabi Ibrahim yang memotong manusia untuk sembahan. Tapi sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita seperti kerakusan dan ambisi yang tidak mengenal halal haram, sifat-sifat inilah yang harus kita bunuh. Kita korbankan demi mencapai kedekatan kepada Allah, sebagaimana firman-Nya. Daging dan darahnya sama sekali tidak akan mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan mula yang dapat mencapainya. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 37.
Namun, berapa banyak kita sudah menjalankan ibadah kurban, namun baru berhenti pada tataran simbolik, belum memahami maknanya. Sudah selayaknya bangsa ini terbebas dari kemiskinan dan kebodohan, karena makin banyak orang-orang yang berkurban. Apalagi, tidak sepantasnya orang yang sudah menjalankan haji dan umroh berkali-kali, tapi tetap tidak peduli dengan persoalan sosial. Pemirsa Khasanah, inilah hikmah dan rahasia ibadah haji dan ibadah kurban yang merupakan jejak syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semoga kita tidak menjalankan ibadah ini cukup dengan ritual simbolik dan kehilangan hakikat dan tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.